Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dari Administrasi Publik 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Saya mengambil referensi jurnal ini dari Halim 2016 yang berjudul Posisi Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan. Oke, langsung aja. Yang pertama ada ideologi. Apa sih pengertian dari ideologi? Ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Nah, jadi dari pengertian tadi bisa kita artikan bahwasanya ideologi itu adalah sebuah ilmu yang di dalamnya terdapat sebuah paham-paham atau gagasan yang kemudian disepakati dan dianut oleh orang-orang yang meyakininya. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya ada syarat ideologi. Nah, jadi ideologi itu tidak serta-merta menjadi sebuah paham dan begitu saja diterima oleh masyarakat gitu. Tapi ada sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah ideologi gitu. Yang pertama dan yang paling utama adalah syaratnya harus terdapat nilai-nilai yang dianggap baik dan cocok bagi masyarakat yang bersangkutan. Nah, jadi ketika ideologi tersebut sudah mempunyai nilai yang cocok dan baik, serta mempunyai nilai yang relevan bagi masyarakat yang bersangkutan, maka ideologi tersebut akan berkembang, teman-teman. Sebaliknya, ketika ideologi tersebut tidak bisa diterima, maka ideologi tersebut akan mati secara perlahan. Nah, bagi bangsa Indonesia sendiri, nilai-nilai tersebut tertuang dalam Pancasila. Oke, lanjut. Kemudian ada Pancasila. Nah, apa sih Pancasila tersebut? Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta. Yang pertama adalah panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi Pancasila itu merupakan sebuah dasar yang mempunyai 5 nilai ini. Sesuai dengan arti namanya gitu ya, dasar namanya yang itu ya panca, yang pertama panca dan sila gitu ya teman-teman. Jadi ada 5 sila gitu yang harus dianut oleh masyarakat Indonesia. Nah, berikut saya sajikan timeline nih pembuatan Pancasila nih teman-teman. Yang pertama ada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada saat itu terdapat 3 tokoh yang merumuskan, namun rumusan yang diterima adalah yang dirasa paling relevan pada saat itu adalah rumusan milik Insinyur Soekarno. Lalu dilanjut pada 22 Juni 1945, itu diselenggarakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, pada saat itu tuh disepakati bahwasannya sila pertama Pancasila tuh harus diubah nih teman-teman. Yang tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa diubah? Karena dirasa Pancasila adalah sebuah lambang persatuan gitu. Jadi tidak bisa membuku-bukukan bahwasannya cuman agama Islam doang di Indonesia tuh, nggak bisa. Jadi dengan semangat persatuan dan kesatuan, para pendiri bangsa akhirnya menyepakati bahwasanya sila ke-1 diganti menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu pada 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang. Nah, pada saat itu diresmikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila gitu. Jadi secara tidak langsung Pancasila menjadi landasan yang fundamental karena terdapat di pembukaan undang-undang yang di mana pembukaan undang-undang tersebut merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia, teman-teman. Oke, next. Ada kedaulatan nih. Berikut saya sajikan 3 kedaulatan. Tapi tiga kedaulatan ini tidak bisa disamakan dengan Pancasila gitu, teman-teman. Yang pertama ada kedaulatan rakyat atau kontrak sosial. Terus ada kedaulatan rakyat dari Hobbes yang mengarah pada absolutisme dan kedaulatan John Locke yang mengarah kepada demokrasi parlementer. Nah, 3 kedaulatan ini nih tidak bisa disamakan dengan Pancasila gitu karena kedaulatan Pancasila itu memiliki nilai estetik tersendiri gitu, ciri khas tersendiri gitu teman-teman bagi bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya, nah ini adalah inti dari pembicaraan kita, yaitu Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia. Dalam ketatanegaraan Indonesia, Pancasila dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, lalu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan UUD 1945. Nah, jadi Pancasila tuh karena tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang merupakan kaidah hukum tertinggi di Indonesia gitu ya. Jadi Pancasila itu merupakan landasan hukum yang fundamental gitu, merupakan sebuah sumber dari berbagai sumber hukum gitu. Jadi
semua sumber hukum atau peraturan-peraturan mulai dari UUD 1945, TAP MPR, undang-undang, Perpu, Kepres, dan peraturan pelaksanaan yang lain harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya, teman-teman. Oke, selanjutnya ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, sebagai pandangan hidup bangsa, karena Pancasila merupakan memiliki nilai-nilai yang sangat relevan terhadap rakyat Indonesia gitu, terhadap masyarakat Indonesia, karena nilai-nilai Pancasila telah diwariskan oleh pendiri bangsa gitu. Dan nilai-nilai yang telah ada merupakan intisari dari kehidupan sehari-hari. Jadi emang udah sangat relevan nih, karena pada saat perumusannya aja Pancasila tuh membutuhkan pengorbanan yang sangat luar biasa dari pendiri bangsa gitu, sehingga akhirnya menjadi sebuah dasar negara yang memiliki inti nilai yang relevan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Jadi nilai-nilai ini tidak akan bisa terganti sampai kapanpun, teman-teman. Jadi nilai ini tuh bersifat abadi gitu bagi masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila nih. Nah, ini nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan gitu ya, teman-teman. Harus diimplementasikan oleh rakyat Indonesia. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi 5 nilai inti ini harus diimplementasikan di kehidupan sehari-hari gitu, teman-teman. Sebagai pandangan hidup bangsa gitu. Jadi semua masyarakat Indonesia itu harus berpandangan kepada Pancasila untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini yang terakhir nih. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum pada alinea 4 pembukaan UUD 1945 merupakan sebuah landasan yuridis konstitusional yang dapat disebut sebagai ideologi negara. Nah, jadi lagi-lagi karena Pancasila itu memang tercantum di pembukaan UUD 1945 yang merupakan sumber tertinggi negara Indonesia gitu ya. Jadi Pancasila tuh bisa dijadikan dasar negara. Dalam artian semua peraturan, semua perilaku, semua pola perilaku, pola pikir dan sebagainya itu harus berlandaskan Pancasila, teman-teman. Karena Pancasila merupakan dasar negara yang tercantum di hukum atau konstitusi yuridis tertinggi di Indonesia, yaitu pembukaan UUD 1945. Lalu ada ikatan Pancasila nih. Pancasila bersifat imperatif atau mengikat nih, teman-teman, bagi penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan, dan warga negara Indonesia dimanapun berada. Nah, jadi semua aspek atau gampangnya Pancasila itu memang mengikat untuk seluruh warga negara Indonesia gitu. Baik dia ada di Indonesia atau sedang di luar negeri, ketika ia mempunyai darah Indonesia gitu, ketika ia merupakan warga negara Indonesia yang sah, maka ia harus mengamalkan nilai Pancasila gitu. Ia harus menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang ada, seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin tadi intinya Pancasila sebagai ketatanegaraan negara itu ada 3, teman-teman ya. Sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara. Nah, sebelum menutup, saya sedikit mengutip nih kata-kata dari Ahmad Basarah. Dia berbicara seperti ini, sebuah bangsa di dunia hanya akan menjadi bangsa yang besar ketika berpegang teguh pada falsafahnya sendiri. Nah, jadi yang saya harapkan sebagai salah satu pemuda gitu ya, teman-teman, saya harap kita sama-sama bisa selalu mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang ada gitu. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada falsafah negara kita gitu, yaitu Pancasila gitu. Sehingga nantinya kelak diharapkan kita mampu membawa Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik lagi, Indonesia yang lebih maju, dan Indonesia yang berkontribusi untuk dunia. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.